Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Lokasi di mana Black Emperor Sekte mengadakan pelelangan adalah tempat terbuka yang sangat luas yang terletak di tengah kota. Meskipun ini masalahnya, Sekte Kaisar Hitam tampaknya agak meremehkan daya tarik lelang ini. Ketika kelompok Xiaoyan tiba di pelelangan dan melihat massa hitam lalu lintas manusia yang tampaknya tak berujung, mereka segera merasa tidak bisa berkata-kata. Masing-masing orang ini bahkan lebih gila dari yang lain. Untungnya, Black Emperor Sekte sepertinya mengharapkan situasi seperti itu. Oleh karena itu, mereka telah merancang terowongan yang digunakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Setelah kelompok Xiaoyan membuat beberapa pertanyaan, mereka mengambil beberapa belokan dan berhasil tiba di depan terowongan. Ada banyak penjaga dari Black Emperor Sect yang menjaga terowongan ini. Tangan mereka membawa senjata tajam yang berisi kilatan dingin. Lalu lintas manusia yang sengit terguncang hingga tidak berani mendekat. Beberapa tetua Sekte Kaisar Hitam juga secara acak berdiri di pintu masuk terowongan. Doki yang kuat yang menyebar dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang di sekitar merasakan tekanan yang konstan. Pada saat ini, terkadang ada beberapa orang yang memasuki terowongan khusus ini. Setiap kali ini terjadi, itu akan menarik seruan pelan dari kerumunan besar di sekitar. Mereka yang bisa masuk dari tempat ini kebanyakan adalah para ahli dan faksi yang memiliki reputasi hebat di wilayah sudut hitam. Orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang sulit dilihat oleh orang-orang biasa di wilayah sudut hitam. Beberapa sesepuh dari Black Emperor Sekte akan tersenyum dan maju di tengah seruan itu. Mereka dengan sopan mengundang setiap kelompok untuk memasuki terowongan. 3 kelompok pria Xiaoyan perlahan menaiki tangga di depan banyak tatapan. Setelah itu, mereka berjalan ke pintu masuk terowongan yang dijaga ketat. Banyak tatapan di sekitar melirik ketiga sosok asing ini. 2 di antaranya benar-benar terbungkus jubah hitam besar. Bahkan kontur tubuh mereka tidak terlihat di bawah penutup bayangan jubah itu. Orang yang menarik perhatian terbesar di antara ketiganya adalah dokter peri kecil berpakaian putih dengan rambut seputih salju. Sikapnya yang halus membuat mata sejumlah orang menjadi cerah. Siapakah individu yang terampil ini? Mengapa kami tidak pernah mendengar tentang mereka? Petik 2. Saya tidak yakin apakah mereka berasal dari luar wilayah pojok hitam. Penampilan dokter peri kecil yang sangat asing bagi orang-orang dari wilayah sudut hitam. Segera, banyak orang mulai terlibat dalam percakapan pribadi dengan beberapa ketidakpastian. 3 sesepuh Kaisar Hitam yang menjaga pintu menemukan mereka bertiga sementara semua orang merasakan ketidakpastian. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat dokter peri kecil berpakaian putih berwajah dingin. Mereka semua dengan tergesa-gesa menunjukkan senyuman hangat di wajah mereka dan melangkah maju untuk menyapa grup. Dari sikap mereka, jelas bahwa mereka sudah mengetahui kekuatan dokter peri kecil. Mereka kemungkinan juga hadir dalam badai pemurnian pil saat itu. Mr. Yan Xiao, Anda akhirnya tiba. Tetua Sekte Kaisar Hitam dengan jubah hijau menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan, yang benar-benar tersembunyi di balik jubah hitam, mengangguk secara acak ke elder ini. Dia tidak menjawab jika tidak perlu. Sesepuh tidak berani merasakan sedikit pun ketidakpuasan dari sikap yang agak angkuh ini. Kemampuan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi jauh dari apa yang dia, seorang tetua Sekte Kaisar Hitam, dapat membandingkannya. Selain itu, ada seorang elit Douzong dengan mata sedingin es di sisi Xiao Yan. Silakan masuk. Setelah berbicara sedikit dengan Xiao Yan dan melihat bahwa pihak lain tidak tertarik, Penatua dengan bijaksana pindah ke samping sambil terus berbicara sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke elder itu. Dia dengan belak-belakan memimpin 2 lainnya dan memasuki terowongan yang dipesan khusus. Setelah itu, mereka menghilang dari mata semua orang. Wanita itu, auranya sangat dingin. Doki di dalam tubuhku hampir berhenti beredar saat berdiri di sampingnya.
Dia memang layak menjadi seorang elit Dousong. Penatua berjubah hijau itu mengusap keringat dingin dari wajahnya setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam terowongan. Akhirnya, dia berbicara dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Yan Xiao itu pasti orang yang saat itu sedang memurnikan pil obat, kan? Betapa tidak terduga. Dia sebenarnya memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Dibandingkan dengan dia, bahkan pemimpin sekte junior sedikit lebih rendah. Seorang elder dengan lembut menghela nafas. Saya sangat penasaran apa latar belakang mereka. Kami belum pernah mendengar tentang ketiga orang ini di wilayah sudut hitam. Orang tua lainnya mengerutkan kening dan bergumam. Lupakan saja, hal-hal ini bukanlah hal-hal yang harus kita pikirkan. Elder berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu terowongan sebelum dia melihat sekelompok orang lain muncul. Senyuman sekali lagi muncul di wajahnya saat dia melangkah maju. Kelompok Xiao Yan melewati terowongan yang remang-remang. Beberapa menit kemudian, ruang di depan mereka tiba-tiba terbuka, dan tempat pelelangan yang sangat besar muncul di mata mereka bertiga. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia melirik sejumlah kursi padat yang tidak diketahui di tempat pelelangan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menyaksikan pelelangan sebesar ini. Dibandingkan dengan tempat ini, lelang yang dilakukan klan primer di Kekaisaran Jiama seperti makhluk kecil yang bertemu seseorang yang lebih besar. Mereka bahkan tidak bisa dibicarakan bersama. Pada saat ini, tempat pelelangan yang sangat besar dipenuhi oleh cukup banyak orang. Karenanya, berbagai suara berkumpul bersama, tampak agak berisik. Mereka bertiga baru saja keluar dari terowongan ketika seorang pelayan wanita yang agak cantik dan sangat seksi datang ke depan. Dia dengan hormat bertanya, "Tiga tuan dan nona, bolehkah saya tahu jika Anda memiliki piring batu giok VIP?" Tatapan Xiao Yan menyapu pakaian pelayan wanita ini, yang hampir tidak berbeda dengan tidak mengenakan apa-apa. Dia menemukan bahwa sulit untuk menyembunyikan sebagian dari ketelanjangannya yang terbuka, dan dia mau tidak mau merasa tercengang. Sekte Kaisar Hitam sebenarnya menggunakan taktik semacam ini. Dengus lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan sementara hatinya tertegun. Baru saat itulah dia tersenyum dengan canggung. Dia tidak berani peduli apakah dengusan itu dipancarkan dari kecantikan besar atau kecil di belakangnya saat dia buru-buru mengeluarkan piring batu giok yang diberikan Moya kepada mereka sebelumnya. Dia kemudian menyerahkannya. Ekspresi wajah pelayan wanita menjadi lebih hormat dan rendah hati setelah menerima piring batu giok. Dia dengan hormat menyapa mereka bertiga lagi, membungkuk, dan berkata, "Tolong ikuti aku." Dia berbalik setelah berbicara, mengayunkan pinggangnya yang halus seperti ular dan memimpin jalan. Xiao Yan buru-buru mempertahankan pandangan ke depan saat dia mengikuti dari belakang. Mereka bertiga mengikuti pelayan wanita dan mengambil beberapa putaran di dalam tempat pelelangan. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhenti di suatu tempat di dekat bagian depan tempat pelelangan. Setelah itu, dia membungkuk dan mundur. Barisan depan tempat pelelangan terdiri dari banyak ruangan yang sangat kecil. Konstruksi mereka unik, tampak sangat mewah. Ketika seseorang duduk di dalam salah satunya, berbagai suara dari belakang sepertinya menjadi jauh. Mata Xiao Yan melihat ke depan dan melihat bahwa dia memiliki pandangan yang bagus. Dia menyerap berbagai sudut tempat pelelangan ke matanya. Xiao Yan mengarahkan dua orang lainnya untuk duduk di ruang VIP ini. Setelah itu, dia mengecilkan tubuhnya menjadi kursi yang empuk dan nyaman. Tatapannya perlahan menyapu beberapa kursi VIP lainnya. Saat ini, cukup banyak orang yang duduk di kursi VIP mereka. Karenanya, penampilan kelompok Xiao Yan menarik cukup banyak tatapan. Penampilan unik Little Fairy Doctor secara alami tak terlupakan. Karenanya, dia dikenali hanya dengan tatapan luas. Orang berjubah hitam di tengah seharusnya adalah alkemis misterius dari 2 hari lalu, kan? Aku ingin tahu apa latar belakangnya. Jika wilayah sudut hitam memiliki alkemis dengan tingkat seperti itu,
kemungkinan semua orang sudah mengenalnya. Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Dia duduk di kursi VIP sambil merajut alisnya dan menatap Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Pasangan sesepuh Demon Flame Valley di sampingnya juga menggelengkan kepala sedikit di hadapan keraguannya. Mudah-mudahan, mereka tidak akan menjadi penghalang kita, orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara dengan suara mendesis. Mata gelap dan padat di bawah jubah abu-abu itu menatap tajam ke arah Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan familiar itu menjadi lebih jelas. Xiao Yan menemukan tatapan yang memiliki niat buruk ini setelah tatapan kelompok Fang Yan secara kolektif berkumpul di kelompok Xiao Yan. Alisnya di bawah jubah hitam bersatu sebelum tatapannya segera melayang melewati Fang Yan yang berambut merah dan berhenti di depan orang berjubah abu-abu itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini berulang kali memberinya perasaan berbahaya dan aneh. Xiao Yan dengan lembut mengayunkan kepalanya dan menekan emosi di dalam hatinya. Dia menutup matanya dan mulai beristirahat, menunggu pelelangan dimulai. Sejumlah besar orang mulai memasuki tempat pelelangan tidak lama setelah Xiao Yan menutup matanya. Semakin banyak sosok manusia muncul di kursi VIP di depan. Setelah setengah jam, hampir semua kursi sudah terisi. Mata Xiao Yan perlahan terbuka dalam bayang-bayang jubah hitam setelah semua kursi terisi. Dia dengan lembut menghela nafas. Sepertinya ada cukup banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Setelah mengumpulkan detail dengan mata tertutup sebelumnya, Xiao Yan menemukan bahwa selain elder pertama Suqian dan orang misterius berjubah abu-abu itu, setidaknya ada dua aura yang tidak jelas di dalam kursi VIP. Mereka yang mampu menyembunyikan kekuatan mereka di depan persepsi spiritualnya yang tajam adalah elit Douzong atau mereka yang telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka. Kedua tipe orang ini pasti tidak biasa. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Sebuah kehikmatan muncul di mata ungu keabu-abuannya. Kesulitan mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva ini agak melebihi harapannya. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar dari tengah tempat pelelangan sementara Xiao Yan merenung. Itu segera bertahan di seluruh pelelangan dan menekan kebisingan. Dering gong perlahan berhenti dan cincin lampu energi perlahan naik. Akhirnya, ia mengunci meja lelang di dalamnya seperti sangkar. Ini semacam tindakan perlindungan. Sebagian besar orang di wilayah sudut hitam tidak memiliki hukum. Sesuatu seperti merampok barang yang dilelang telah terjadi sebelumnya. Meskipun Black Emperor Sekte bukanlah faksi biasa, yang terbaik adalah berhati-hati. Lagi pula, item yang akan dilelang kali ini terlalu berharga. Jika terjadi kecelakaan, Sekte Kaisar Hitam akan kehilangan semua wajahnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia mengamati cincin energi melingkar yang telah meningkat. Ini akhirnya akan dimulai. Suara logam dari benda logam yang bergesekan muncul dari lantai panggung lelang saat itu perlahan terbuka setelah munculnya cincin energi. Sebuah tangga diperpanjang di bawah tanah. Itu muncul di depan tatapan banyak orang di tempat pelelangan. Seorang tetua berjubah emas segera membawa senyuman dan perlahan berjalan keluar setelah tangga muncul. Saat dia muncul, aura agung perlahan menyapu tubuhnya. Di bawah aura yang menakutkan ini, rasa ingin tahu di dalam tempat pelelangan yang sangat besar ini menjadi benar-benar sunyi. Aura yang sangat kuat. Saya pikir orang ini harus menjadi pemimpin sekte Black Emperor Sekte, Mo Tianxing, kan? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mempelajari sesepuh berjubah emas itu sebelum berseru. Iya, Little Fairy Doctor mengangguk. Mo Tianxing ini tidak lebih lemah dari orang tua yang tidak akan mati dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Haha, aku yang dulu adalah Mo Tianxing. Saya rasa cukup banyak teman yang mengenal saya. Hari ini, Sekte Kaisar Hitam saya sedang mengadakan pelelangan, jadi saya yang dulu harus berterima kasih kepada semua orang karena telah bergabung dengan kami. Mo Tianxing, yang telah muncul,
perlahan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Tatapannya akan berhenti sejenak setiap kali melewati titik tertentu. Tawa jernihnya bergema di samping telinga setiap orang di dalam area lelang. Kata-kata Mo Tianxing juga menimbulkan tawa dari beberapa faksi di kursi VIP. Sekte Kaisar Hitam adalah faksi tua di wilayah sudut hitam yang belum jatuh setelah bertahun-tahun. Ia juga memiliki jaringan pertemanan yang luas. Mo Tianxing sendiri juga berteman dengan orang-orang dari berbagai tempat. Cukup banyak ahli yang hadir memiliki persahabatan yang dalam atau dangkal dengannya. Mo Tianxing juga tertawa saat mendengar tawa ini. Matanya segera beralih, melihat sekilas ke sekitar tempat itu sebelum berhenti di suatu tempat di dalam area VIP. Itu kebetulan kursi kelompok 3 orang Xiao Yan. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan. Merasakan tatapan Mo Tianxing, mata di bawah jubah hitam Xiao Yan terangkat. Mereka saling memandang dan yang pertama segera memberinya senyum ramah yang hangat. Haha, saya pikir semua orang memiliki harapan besar untuk lelang ini. Oleh karena itu, aku yang dulu tidak akan mengucapkan kata-kata lagi yang akan menyebabkan kebencian. Mo Tianxing tertawa samar di bawah fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, diriku yang dulu akan mengingatkan semua orang. Saya pikir semua orang di sini tahu aturan pelelangan. Jika ada orang buta yang ingin bertindak liar di wilayah Sekte Kaisar Hitamku, aku yang dulu akan memberikan peringatan keras kepada orang itu di depan banyak orang di sini. Aku akan membiarkanmu menderita takdir di mana kamu tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati. Petik 2. Lelang besar menjadi benar-benar sunyi setelah kata-kata Mo Tianxing yang menyembunyikan makna dingin yang pekat. Bahkan wajah beberapa orang yang galak dan kejam berubah saat mereka melihat mata tanpa ampun Mo Tianxing. Mereka segera mulai dengan tenang menarik beberapa dari pikiran tidak teratur mereka. Dia memang layak menjadi seorang elit Dosong. Sikap ini, Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia merasakan ketegasan dalam kata-kata Mo Tianxing. Mampu mengandalkan hanya kekuatannya untuk menghalangi para ahli yang datang dari seluruh wilayah sudut hitam ini. Seorang elit Dosong sebenarnya sekuat ini. Haha, selanjutnya, kami akan mengundang semua orang untuk menikmati lelang besar dari Sekte Kaisar Hitam saya. Mo Tianxing berbicara sambil tersenyum setelah melihat efek jera telah tercapai. Ketegasan di matanya benar-benar lenyap dalam sekejap. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa tempat di kursi VIP setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia perlahan mundur dari tahap pelelangan. Dasar panggung lelang sekali lagi berpisah setelah Mo Tianxing mundur. Beberapa jalan muncul dan seorang lelaki tua berambut putih yang hidup berjalan keluar sambil tersenyum. Sekelompok pelayan wanita cantik membawa piring perak berjalan ke atas panggung seperti kupu-kupu di belakangnya. Setelah itu, mereka dengan hormat akan menempatkan piring perak di atas meja lelang yang telah disiapkan. Melihat ke bawah dari atas, semua orang dapat melihat bahwa ada beberapa lempengan perak yang memancarkan cahaya redup. Hehe, selanjutnya, akan menjadi hidangan pembuka lelang kami. Sebuah gulungan berisi teknik dojari. Orang tua berambut putih itu tersenyum sambil menunjuk ke piring perak di depannya. Ada gulungan putih salju diletakkan di atasnya. Jari bulu langit, kelas Suan tingkat menengah. Teknik dojari biasanya cukup langka. Meski terbilang sulit untuk berlatih, ia mampu memperoleh unsur kejutan saat bertarung dengan orang lain. Semua orang yang duduk di sini tidak biasa. Saya pikir Anda semua harus menyadari betapa sulitnya menangani teknik dojari. Orang tua berambut putih mengambil gulungan itu dan dengan lembut tertawa, menurut harga sebenarnya dari jari bulu langit, tawaran awal harus di atas 300.000. Karena ini adalah item pertama, pemimpin sekte mengatakan bahwa tawaran awal hanya dapat ditetapkan 100.000. Apalagi tutupnya 800.000. Orang pertama yang menawarkan harga ini akan mendapatkan jari bulu langit terlepas dari apakah ada orang di belakang yang menawarkan harga lebih tinggi. Semua orang,
Orang tua berambut putih ini jelas telah melelang sejak lama. Dia tampaknya sangat berpengalaman dalam melakukannya. Dia hanya menerapkan taktik penjualan sederhana, dan langsung mengaduk suasana di dalam tempat lelang. 100.000 koin emas bukanlah apa-apa bagi sebagian besar orang yang duduk di tempat ini. Selain itu, jari bulu langit ini memang seperti yang dikatakan sebelumnya. Harga sebenarnya jauh melebihi 100.000 ini. Oleh karena itu, tawaran segera diteriakkan satu demi satu di dalam tempat lelang yang sangat besar ini setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar. Mendengar gelombang suara penawaran di sekitarnya, bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua berambut putih ini dalam cahaya baru. Tak disangka, sekte Kaisar Hitam ini benar-benar penuh dengan bakat. Xiaoyan telah merencanakan untuk mencari teknik Dou yang membuatnya puas dalam pelelangan ini. Meskipun dia memiliki minat pada apa yang disebut teknik Dou jari, dia tidak berniat melelang jari bulu langit ini. Level teknik Dou ini agak rendah dan tidak memiliki banyak daya tarik padanya. Dengan penglihatan Xiaoyan saat ini, teknik Dou apapun selain dari kelas dia akan mengalami kesulitan membuatnya merasa tertarik. Bagaimanapun, saat ini dia bukan lagi pemula muda yang lembut dari saat itu yang akan menjadi sangat bahagia ketika Yao Lao secara acak memberinya teknik Dou. Tubuh Xiaoyan dengan lembut bersandar di sandaran lembut kursi, dan matanya sedikit menyipit. Dia tahu bahwa pelelangan baru saja dimulai. Hal-hal yang benar-benar baik masih akan datang. Barang-barang awal tidak akan menarik minat sebagian besar orang di kursi VIP. Tidak ada satu orang pun di kursi VIP yang membuka mulut mereka untuk menawar apa yang disebut jari bulu langit ini. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia mendengar kenaikan harga di dalam tempat lelang. Harga asli 100.000 sudah melonjak menjadi 570.000 dengan taktik sederhana orang tua itu. Apalagi dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan melambat. Xiaoyan tampaknya sedang menonton pertunjukan. Penawaran ini berlanjut selama sekitar 15 menit sebelum perlahan-lahan berhenti. Pada saat ini, label harga 100.000 itu telah dinaikkan ke harga langit-langit, yaitu 800.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum saat dia mendengarkan penghentian penawaran secara bertahap. 800.000, ini sudah melebihi nilai teknik Dou ini. Jika itu adalah lelang biasa, kemungkinan besar akan kesulitan mencapai harga ini. Namun, bumper yang tidak terduga diperoleh karena tawaran awal 100.000 yang sangat rendah itu. Palu perak di tangan lelaki tua itu dengan lembut mengetuk 3 kali di platform lelang. Setelah itu, jari bulu langit tingkat menengah kelas Xuan itu dilelang dengan lancar. Suasana di dalam tempat pelelangan diaduk setelah pembukaan yang bagus ini. Memanfaatkan panas yang membara ini, juru lelang berambut putih itu terus mengedepankan benda lain untuk dilelang. Dengan mengandalkan kualitas baik dari barang-barang yang dilelang dan pujian provokatif dari lelaki tua berambut putih, barang-barang ini semuanya dijual dengan harga yang relatif bagus. Tampaknya Black Emperor Sekte memang akan mendapat untung sampai pundi-pundi mereka meluap karena pelelangan ini. Namun, harus dikatakan bahwa bukan kebetulan lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam kali ini telah menarik begitu banyak orang. Dari penampilan kualitas benda-benda yang dilelang ini, mereka bisa dianggap yang paling langka yang pernah dilihat Xiaoyan. Tentu saja, kelangkaan semacam ini dinilai berdasarkan mata kebanyakan orang. Hal-hal yang akan menyebabkan ahli tingkat Xiaoyan menjadi tertarik belum muncul. Dengan aliran waktu, pelelangan secara bertahap mulai mendekati 1 jam di bawah suasana panas yang membara. Suasana di dalam tempat pelelangan mengiringi peningkatan kualitas barang yang dilelang. Pada saat panas membara semacam ini dipertahankan selama 2 jam, beberapa item yang dilelang yang muncul mampu menyebabkan beberapa ahli di kursi VIP menawarkan tawaran bersaing. Beberapa item bahkan memberi Xiaoyan dorongan untuk meneriakkan tawaran. Namun, setelah menimbang sedikit pikirannya, dia tetap diam. Yang terbaik adalah memilih sesuatu yang cocok saat membeli barang.
Dengan kehadiran kelas berat dari kursi VIP yang bersaing satu sama lain dalam penawaran, suasana di dalam tempat pelelangan menjadi semakin panas. Faksi yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini berasal dari seluruh wilayah Black Corner. Oleh karena itu, kebanyakan orang di sini tidak sependapat. Ketika beberapa faksi dengan permusuhan bertabrakan, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan tawaran. Momentum mencoba menghancurkan pihak lain menyebabkan cukup banyak orang yang menonton merasa tercengang. Mereka memang faksi terkenal dari Black Corner Region. Kekayaan besar dan sikap kasar ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Xiaoyan tanpa sadar merasakan dorongan untuk tersenyum dari kebodohannya di hadapan orang-orang yang telah berkompetisi sampai mata dan leher mereka memerah. Tubuhnya dengan malas bersandar di sandaran dan cangkir teh di tangannya bergoyang lembut. Teh di dalamnya membentuk banyak riak. Melalui mata Xiaoyan yang mengamati, lelaki tua berambut putih di panggung lelang melelang senjata tajam di tangannya yang memiliki peringkat 5 monster core yang dimasukkan ke dalamnya. Setelah itu, dia menerima piring perak dari tangan seorang pelayan wanita dengan ekspresi misterius di wajahnya. Ada gulungan seperti api berwarna merah cerah di piring perak. Haha, semuanya, teknik Do ini cukup langka. Ini karena itu adalah teknik penggaris Do teknik. Meskipun agak tidak ortodoks, kelasnya cukup tinggi karena sudah mencapai kelas di tingkat menengah. Apalagi dikabarkan bahwa ini ditinggalkan oleh nenek moyang Do Zun yang telah mendominasi benua beberapa abad yang lalu. Nilainya sangat luar biasa. Petik 2. Mendengar lelaki tua berambut putih itu menyebutkan teknik penggaris Do teknik, Xiaoyan, yang sedang bersandar malas di sandaran kursinya tiba-tiba merasakan jantungnya bergerak. Pandangannya yang tertarik terlempar ke tahap lelang untuk pertama kalinya. Pria tua berambut putih dengan hati-hati mengambil gulungan merah cerah dari piring perak sebelum mengangkatnya untuk dilihat semua orang di pelelangan. Dia tersenyum dan berkata, teknik Do teknik penguasa ini disebut penguasa pengaliran tubuh bersama 6, teknik Do tingkat menengah kelas D. Itu dibuat beberapa abad yang lalu oleh 6 bersama Sun Ze yang telah mendominasi benua saat itu. Teknik penggaris ini adalah teknik Do yang membuatnya terkenal. Kekuatannya sangat kuat. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah bahwa teknik penggaris agak tidak ortodoks. Kecuali jika seseorang telah mempelajari senjata ini selama beberapa dekade, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikannya. Petik 2. TL, Sun Ze, istilah hormat yang mengacu pada Do Zun. Banyak seruan terdengar di dalam tempat pelelangan ketika mereka mendengar nama 6 bersama Sun Ze. Do Zun, itu adalah level yang sangat jauh dari semua orang yang hadir. Apapun yang terkait dengan level ini pasti akan melihat nilainya melonjak. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak orang yang tertarik meskipun senjata ini agak tidak ortodoks. Mengapa? Apakah kamu tertarik? Dokter peri kecil di samping tanpa sadar tertawa ketika dia melihat Xiaoyan tiba-tiba duduk tegak. Dia secara alami tahu bahwa senjata yang dikhususkan Xiaoyan adalah penguasa hitam yang sangat besar itu. Selain itu, ini jadi penguasa pengaliran 6 tubuh bersama memiliki level yang cukup tinggi. Asalnya juga luar biasa. Itu wajar jika Xiaoyan tertarik. Mata Xiaoyan menatap tajam ke gulungan merah cerah itu. Dia tersenyum dan mengangguk. Penguasa suan berat telah digunakan olehnya selama beberapa tahun dan dia sudah terbiasa dengannya. Dia tidak ingin berganti ke senjata lain, tetapi selain Flame Splitting Tsunami, keterampilan ofensif murni, dia tidak memiliki penguasa Do teknik lain yang bisa dia gunakan. Meskipun, dia telah menguasai semacam teknik penggaris yang bergulir tanpa henti seperti lautan besar melalui pemahamannya sendiri. Teknik penggaris semacam ini terlalu kekanak-kanakan. Dia perlu memperbaikinya ribuan kali agar bisa berguna. Oleh karena itu tidak terlalu penting bagi Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu, Six Joint Body Flowing Ruler yang muncul di tempat ini sesuai dengan kebutuhan Xiaoyan. Hanya saja dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya setelah dia berhasil mempraktikkannya.
Harga lelang teknik Do teknik penggaris ini ditetapkan pada Rp1.800.000. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari Rp10.000. Orang tua berambut putih itu tersenyum dan berbicara. Dia melirik ke tempat lelang tempat percakapan pribadi meledak. Jadi, semuanya, mohon ajukan tawaranmu. Ketenangan sementara diikuti setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. Rp1.800.000 dianggap jumlah yang besar untuk beberapa faksi kecil sementara beberapa faksi besar lebih suka menunggu sampai akhir sebelum memutuskan kesimpulan sekaligus. Karena inilah keheningan seperti itu terjadi. Ekspresi lelaki tua berambut putih tidak berubah ketika dihadapkan pada situasi yang benar-benar sunyi ini. Senyuman hangat tetap ada di wajahnya saat tatapannya perlahan menyapu. Rp1.830.000. Keheningan berlanjut selama sekitar setengah menit sebelum dipecahkan oleh tawaran yang dikirim dari belakang. Harga penawaran ini baru saja terdengar ketika tampaknya memicu reaksi berantai. Tawaran diteriakkan satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harganya dinaikkan menjadi Rp1.980.000. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dilihat lelang ini sejak awal. Rp2.500.000. Lompatan harga yang tiba-tiba segera menyebabkan keributan bergema di seluruh lelang. Banyak tatapan segera mengikuti suara itu dan melirik. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam duduk di kursi VIP depan. Orang yang meneriakkan tawaran itu secara alami adalah Xiao Yan. Dia cukup tertarik pada Six Joint Body Flowing Ruler ini. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak koin emas. Setelah menjumlahkannya, hanya ada paling banyak sekitar 3 juta atau lebih. Namun, dia jelas tahu bahwa tidak ada gunanya perlahan-lahan menambahkan tawaran dalam lelang semacam ini. Karena dia ingin bersaing, dia harus mengeluarkan harga tinggi yang tidak berani ditandingi oleh pesaingnya. Karena badai penyempurnaan pil saat itu dan dokter peri kecil di sisinya, Xiao Yan saat ini adalah seseorang yang diperhatikan orang lain di kursi VIP. Karenanya, saat dia membuka mulutnya, banyak tatapan terkejut dari kursi VIP terlempar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak tatapan yang berisi campuran berbagai emosi. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke tahap lelang dan menunggu orang lain menaikkan tawaran. Dia tahu bahwa cukup banyak orang di kursi VIP akan tertarik mengingat daya tarik penguasa pengalir 6 tubuh bersama ini. Harga Rp2.500.000 ini mungkin memiliki penghalang besar bagi orang biasa, tapi itu bukan apa-apa bagi faksi besar yang sangat kaya ini. Rp2.550.000. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sebuah suara dengan cepat mengikuti tidak lama setelah dia meneriakkan harganya. Tatapannya mengikuti dan suaranya dan melihat ke atas. Orang yang meneriakkan harga baru adalah pria paruh baya besar dengan penampilan kekar. Mata orang ini sangat panas saat dia melihat ke panggung lelang. Jelas, dia sangat mendambakan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama ini. 3 juta. Xiao Yan berbicara dengan suara samar dan membuang semua kekayaannya sekaligus. Saat ini, dia hanya memiliki koin emas sebanyak ini. Namun, dia tidak merasa bersalah. Jika dia mengeluarkan beberapa pil obat tingkat tinggi acak dari cincin penyimpanannya, nilainya pasti tidak akan jauh lebih rendah dari gulungan kelas D ini. Namun demikian, ia berniat untuk meninggalkan pil obat tersebut sampai akhir untuk memperebutkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakannya di tengah jalan. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, akan lebih baik jika dia tidak mengambil pil obat apapun. Peningkatan kejam Xiao Yan dalam tawarannya telah menyebabkan ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia baru saja akan mengeraskan hatinya dan melanjutkan ketika beberapa orang di sampingnya mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Do Zong hanya dengan gulungan penguasa Do teknik tidak ada gunanya. Pria paruh baya besar terbangun dari panas liar yang dibawa oleh penguasa pengalir 6 badan bersama setelah dia dihentikan oleh teman-temannya.
Pandangannya beralih ke sisi Xiaoyan dan secara kebetulan melihat mata acuh tak acuh dari dokter peri kecil. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menelan seteguk air liur. Yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke kursinya dengan getir. 3 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Orang tua berambut putih tersenyum saat dia melihat sekeliling dan bertanya. Harga ini tidak melebihi nilai penguasa pengaliran 6 tubuh bersama, tetapi dia juga tahu persis apa yang diwakili oleh Xiaoyan dan dokter peri kecil. Orang biasa tidak akan berani berusaha sekuat tenaga untuk menawar mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Tampaknya mereka harus kehilangan sedikit dalam pelelangan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama ini. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu bergema di area lelang. Masih tidak ada jawaban setelah beberapa saat. Melihat cara Xiaoyan menawar kedua kali, jelas bahwa dia berniat untuk mendapatkan penguasa pengaliran 6 badan bersama dengan segala cara. Orang biasa tidak dapat bersaing dengannya sementara orang-orang di kursi VIP tidak ingin bermusuhan dengannya karena status Xiaoyan sebagai alkemis tingkat 6 dan kekuatan dokter peri kecil. Tujuan akhir mereka adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Menyinggung alkemis tingkat 6 dan Douzong di sini bukanlah tindakan yang bijaksana. Keheningan berlanjut di tempat pelelangan selama sekitar setengah menit sebelum lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja akan menurunkan palu kecilnya ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. 3.100.000. Tawaran tiba-tiba yang diteriakkan menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Tatapan mereka segera mengikuti suara itu dan melirik. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Mengapa orang ini meluncurkan tawaran bersaing melawan alkemis misterius itu? Alis Xiaoyan terjalin erat saat tawaran itu diteriakkan. Tatapannya hanya langsung terasa tertegun. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu tanpa alasan selain orang yang mengeluarkan tawaran itu bukanlah orang asing melainkan saudara keduanya, Xiao Li. Dokter peri kecil dan Ziyan sama-sama terkejut dengan kejadian yang tidak terduga ini. Keduanya tersenyum. Tidak disangka kedua bersaudara ini akhirnya bersaing satu sama lain. Di depan banyak tatapan tertegun, Xiao Li, yang telah berdiri, mengungkapkan wajah dingin dan tegas yang ditutupi dengan senyum pahit yang tak berdaya. Dia tahu bahwa mengeluarkan tawaran pada saat ini jelas menyulitkan alkemis misterius itu. Namun, teknik penggaris Do teknik ini jelas cukup kuat. Dia mungkin tidak mengkhususkan diri dalam teknik penggaris, tapi dia harus mengingat saudara ketiganya. Dia tahu bahwa senjata saudara ketiganya adalah penguasa besar. Kekuatan yang terakhir pasti akan meningkat pesat jika teknik Do ini mendarat di tangannya. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu berulang kali, dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akhirnya meneriakkan harga. Selain Xiao Li, ekspresi Su Qian juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa tawaran Xiao Li adalah karena Xiaoyan. Namun, mereka akan menyinggung alkemis misterius itu dengan menawar. Yang terpenting, menyinggung alkemis misterius itu setara dengan menyinggung wanita berpakaian putih itu. Meskipun dia merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya, Su Qian tidak berusaha menghentikan Xiao Li. Dia tahu bahwa Xiao Li selalu memikirkan Xiaoyan dan secara alami tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu untuk membiarkan kekuatan Xiaoyan melonjak. Ini bahkan jika melakukan ini mungkin menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Douzong. Xiaoyan menggelengkan kepalanya di depan banyak tatapan, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia merenung sedikit dan secara alami tahu mengapa Xiao Li ingin membeli teknik Do teknik penguasa ini. Hatinya tanpa sadar tersentuh. Karena Xiao Li ingin bersaing, Xiaoyan secara alami tidak akan bertarung dengannya. Bagaimanapun, hal itu akhirnya akan berakhir di tangannya terlepas dari siapa yang menang. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan menyusut kembali ke kursinya di depan banyak tatapan tercengang. Wajah cukup banyak orang di kursi VIP tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan benar-benar menyerah bersaing. Sesaat kemudian, beberapa faksi yang bermusuhan dengan Xiao Get segera mulai mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Li.
Dari cara mereka melihatnya, tindakan Xiao Li ini pasti akan menyinggung alkemis misterius itu. Dengan cara ini, sedikit kekhawatiran yang muncul dari bagaimana dokter peri kecil memperlakukan Xiao Li dengan sopan saat itu langsung menghilang. Saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang gerbang Xiao yang bekerja sama dengan alkemis misterius itu. Xiao Li juga kaget saat melihat alkemis misterius itu sudah menyerah. Jantungnya perlahan tenggelam. Situasi terburuk baru saja terjadi. Mata Xiao Li bertukar pandang dengan Su Qian di samping dan mereka berdua mendesah pelan. Sudut mulut mereka mengandung rasa yang agak pahit. Bahkan seseorang yang sekuat Su Qian tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya mengingat bahwa mereka telah menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan seorang elit Douzong. Wajar jika tidak ada orang lain di kursi VIP yang menawar setelah Xiao Li menawar. Ini karena cukup banyak orang yang sangat senang melihat gerbang Xiao menyinggung alkemis misterius itu. Karenanya, mereka secara alami tidak akan campur tangan. Dari cara mereka melihatnya, teknik penggaris do teknik ini sudah menjadi kentang panas. Siapapun yang menariknya ke tangan mereka akan menarik permusuhan dari alkemis misterius itu. Di bawah sikap semua orang ini, penguasa pengalir 6 tubuh bersama kelas D itu dengan mudah dikantongi oleh Xiao Li. Mengikuti aliran waktu, atmosfer di dalam tempat pelelangan terus meningkat. Item lelang yang muncul saat ini sudah bisa dianggap sebagai item kelas tinggi. Harga lelang pada dasarnya setinggi langit bagi orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar orang hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan saat ini saat mereka mengamati lelang ini. Namun, bisa menyaksikan beberapa faksi besar memperebutkan beberapa harta sampai wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi kaku membuat perjalanan ini berharga. Xiao Yan jarang menawar setelah menawar untuk Six Joint Body Flowing Ruler. Kadang-kadang, dia memberikan beberapa tawaran karena dia menyukai beberapa bahan obat yang lebih langka. Meski harga mereka mahal, mereka menang dalam hal tidak memiliki terlalu banyak pesaing. Oleh karena itu, pada saat dia menghabiskan semua dari 3 juta koin emas di sakunya, beberapa obat spiritual yang luar biasa langka telah mendarat di tangannya. Karena beberapa item yang dilelang yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona ditempatkan di atas meja lelang satu demi satu, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan tumpukan kaya sekte Kaisar Hitam ini. Selama pelelangan, beberapa barang yang dilelang adalah hal-hal yang membuatnya merasakan kerinduan. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tidak mengeluarkan tawaran. Awalnya, harapan terbesar Xiao Yan adalah menemukan inti monster dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast dalam lelang ini. Saat ini, jarak kondisi bagi dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan semakin dekat. Selama mereka bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, yang tersisa hanyalah monster core tingkat 7 itu. Jika Xiao Yan dapat menemukannya selama pelelangan ini, dia secara alami akan menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mencarinya. Xiao Yan telah memikirkan gambar yang indah tetapi surga tidak mengikuti keinginannya. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast adalah eksistensi binatang misterius dari zaman kuno, apalagi yang berada di peringkat 7. Pada peringkat ini, kecerdasan magical beast sudah tidak lebih lemah dari manusia. Selain itu, ia bisa mengubah tubuhnya dan sangat mirip dengan manusia. Bagaimana mudahnya mendapatkan monster core dari magical beast dengan peringkat seperti itu? Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat lelang ini secara bertahap mendekati akhirnya tanpa dia melihat hal yang dia butuhkan seperti yang dia harapkan. Tidak perlu cemas, bahkan ada berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva yang paling sulit ditemukan. Setidaknya Sky Poison Dragon Scorpion Beast memiliki nama yang bisa dikenali. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik kepadanya setelah mendengar desahan lembut Xiao Yan. Dia secara alami tahu bahwa yang pertama berharap untuk mengumpulkan kedua item yang dibutuhkan untuk mengendalikan badan racun yang menyedihkan dari pelelangan ini.
Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa menyebarkan harapan di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke panggung lelang. Pada saat ini, pelelangan secara bertahap mendekati akhirnya. Oleh karena itu, item yang dilelang yang muncul saat ini sebagian besar adalah item kelas berat. Misalnya, item yang sedang dilelang adalah scroll bernama Dark Shadow Skill. Itu adalah metode Ki Afinitas kegelapan tingkat menengah kelas D. Nilai metode Ki semacam itu biasanya jauh lebih besar daripada keterampilan Do dari kelas yang sama. Misalnya, harga gulungan, skill bayangan gelap, ini telah naik oleh beberapa faksi besar sampai setinggi 8 juta. Dilihat dari momentumnya, sebenarnya tidak ada niat untuk berhenti. Mengingat nilai sebenarnya dari metode Ki kelas di semacam ini, harga seperti itu tidak dianggap aneh. Saat itu, harga ketangkasan Do skill ketangkasan tingkat rendah kelas Xiao Yan, gerakan 3000 petir, juga sekitar jumlah ini. Melihatnya dari sini, Xiao Yan bisa dianggap telah mencapai kesepakatan dengan berhasil mendapatkan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, seharga 3.100.000. Jika bukan karena statusnya dan bahwa teknik penggaris tidak ortodoks, mendapatkannya dengan harga 3 juta tidak diragukan lagi hanya akan menjadi lamunan. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut keterampilan bayangan gelap ini. Dia mempraktikkan Flame Mantra, dan tidak mungkin baginya untuk beralih ke metode Ki lainnya. Namun, kelas yang terakhir menyebabkan dia merasakan suatu keinginan. Ketika Flame Mantra miliknya mencapai kelas ini, kekuatan Xiao Yan pasti akan melonjak. Namun, dia harus menelan api surgawi jika dia ingin mantra api berkembang. Kondisi keras semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak berdaya. Mengingat api surgawi, Xiao Yan sekali lagi mengingat 3 fragmen peta kuno yang diam-diam disimpan di cincin penyimpanannya. Dia masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang potongan peta terakhir. Selain itu, dia tidak seberuntung dia terakhir kali ketika dia menemukannya selama pelelangan. Sepertinya aku hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanya pada tetua pertama Suqian. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ada kemungkinan bahwa dia mungkin memiliki beberapa informasi tentang keberadaan beberapa api surgawi di benua. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia memang tidak terbiasa tidak ada Yao Lao di sampingnya. Meskipun dia tidak lagi perlu meminjam kekuatan Yao Lao mengingat kekuatannya saat ini, pengetahuan besar Yao Lao adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Yan. Benua Doqi sangat besar. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan saat ini mungkin adalah seorang ahli Do Huang, tetapi wilayah yang dia jelajahi hanya termasuk Kekaisaran Jiama dan wilayah Black Corner. Namun, kedua tempat ini cukup kecil jika dibandingkan dengan benua Doqi secara keseluruhan. Mungkin, sudah waktunya untuk keluar dari wilayah ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Tinjunya perlahan dikencangkan. Perspektif yang kuat tidak bisa dibatasi oleh apapun. Benua Doqi adalah panggung yang sebenarnya. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan Hall of Souls yang misterius, dia hanya akan bisa melakukannya dengan melintasi benua Doqi. Api panas diam-diam membakar hati Xiao Yan saat pikiran ini muncul. Menjelajah benua telah menjadi harapannya selama bertahun-tahun. Sekarang, mungkin inilah saatnya untuk pergi dan memenuhinya. Tentu saja, sebelum itu, dia masih harus menyelesaikan masalah di tempat ini. 9.700.000. Teriakan keras dari tahap lelang membangunkan Xiao Yan dari pikiran emosionalnya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Dark Shadow Skill telah berhasil dibeli oleh seseorang dengan harga setinggi langit 9.700.000. Kejutan melintas di hati Xiao Yan dengan harga ini. Sepertinya orang yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu bukanlah orang biasa.
Tatapan Xiaoyan bergeser ke tempat di mana tawaran ini dikeluarkan sementara hatinya berpikir seperti ini. Dia hanya bisa melihat lelaki tua berhidung elang berambut abu-abu perlahan duduk. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit saat dia mengamati pria tua berhidung elang berambut abu-abu itu. Kejutan muncul di hatinya. Ini karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah salah satu dari dua aura tidak jelas yang dirasakan oleh persepsi spiritualnya sebelumnya. Aku ingin tahu dia berasal dari faksi mana. Saya pikir dia juga harus datang dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva sebagai tujuannya. Petik 2. Orang tua berhidung elang di kursi VIP yang jauh sepertinya samar-samar merasakan tatapan tertuju. Kepalanya segera menoleh dan wajah tuanya yang keriput menampakkan senyuman tipis ketika dia melihat bahwa orang yang mengalihkan pandangannya sebenarnya adalah Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Dia mengangguk sedikit ke Xiaoyan dan dokter peri kecil di sisinya sebelum menoleh ke belakang. Apa indera tajam, hati Xiaoyan terkejut ketika pria tua berhidung elang itu menoleh untuk menyelidiki. Kesungguhan di matanya menjadi lebih padat. Jika orang ini bukan seorang elit Douzong, dia pasti memiliki beberapa keahlian khusus yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang begitu samar. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya. Kehati-hatian di hatinya juga menjadi lebih padat. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva kali ini. Ini akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk berhasil merebutnya dari semua ahli ini. Hehe, item yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Namun, itu harus memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan. Orang tua berambut putih di panggung lelang menyeka keringat di dahinya dan segera melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tanah di belakangnya perlahan terbelah. 10 pria kekar membawa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Mereka perlahan naik ke atas panggung. Makhluk besar yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan keingintahuan banyak orang. Banyak tatapan dengan cepat melesat. Xiaoyan ada di antara mereka. Ada bau mayat, Ziyan di sampingnya mengerutkan hidung kecilnya saat dia berbicara. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan suara nafas saat dia menarik kain putih yang menutupi benda itu. Setelah itu, mayat besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh Magical Beast ini lumayan besar, tapi sepertinya sudah lama mati. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang telah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap besar ini cukup aneh. Mereka tampak seperti permata, memancarkan cahaya fluorescen redup. Setiap orang yang bermata tajam dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa energi aneh terkandung dalam sayap besar ini. Namun, dengan mampu mempertahankan beberapa energi meski sudah mati begitu lama, kemungkinan Magical Beast ini memiliki peringkat yang cukup tinggi ketika masih hidup. Mayat Magical Beast ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh Sekte Kaisar Hitam di aliran pegunungan. Setelah penilaian pemimpin sekte, binatang ajaib ini seharusnya menjadi binatang tak tertandingi yang akan menerobos peringkat ke-7 untuk masuk ke 8. Orang tua berambut putih menjelaskan dengan cara yang serius. Keributan terjadi di dalam aula saat kata-katanya terdengar. Magical Beast yang akan memasuki peringkat 8. Bukankah itu setara dengan seorang elit Douzun? Seekor Magical Beast dengan peringkat ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Umur mereka juga sangat panjang. Mengapa dia mati di tempat ini? Mata Xiaoyan tertuju pada mayat Magical Beast saat tempat pelelangan sedang gempar. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sayap seperti permata dan kedipan yang tidak biasa muncul di matanya. Tangan Xiaoyan bergerak sedikit di bawah jubah hitam itu. Sebuah gulungan berwarna emas tiba-tiba muncul. 5 kata-kata cahaya keemasan yang mencolok ada di atasnya. 9 sayap terbang burung langit. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.